ayakuna jabahatu ba'dnya ba'du jabah maksyufah. Sebagian ini harus sebagian ini harus terbuka, enggak seluruh kening. Tadi dari mulai sini, dari mulai tumbuhnya rambut, ke pinggir sini ada rambut. Pokoknya yang kalau pakai rambut berarti bukan kan ini. Yang tidak ditumbuhi rambut kepala, maka itu dikatakan kening. Jangan sampai ada yang menghalangi tempat sujud. Tempat sujud kita itu apa? Itu tadi ada kita bisa pakai pisau. Kita tekan, lihat tanda keluarnya cuma segitu tempat sujud. Paham sampai sini kira-kira? Paham? Paham belum? Jadi sebagian jidat harus nempel ke tempat sujud. Enggak seluruh jidat. Berarti kan kita sah sholat begini. Sah. Sholat begini ini utama. Jelas ya? Berarti sujud pakai ini boleh? Boleh. Sujud pakai ini boleh? Boleh. Karena ini masih kening. Paham sampai di sini? Paham? Itu syarat kemarin ya. Jadi kalau misal ada rambut tumbuh di kening kita, awas. Kalau rambutnya tumbuh gimana? Misalkan ada teko di jidat, karena saya rambut kecil. Yang dia apa? Dari sana nggak ada yang kecil. Biasanya kan suka ada rambutnya tuh. Nah, dulu rambutnya itu banyak. Kan ada sedikit di Indonesia. Ada nutupin jidat. Itu bagaimana? Oh, kalau nutupin jidat sampai keningnya ini nggak bisa dipakai buat apa? Sujud. Maka itu enggak. Paham sampai di sini? Paham belum? Guru kan ada yang mengatakan bahwa kalau misalnya rambutnya emang tumbuh di jidat mah nggak jadi masalah kan itu. Kalau tumbuhnya di jidat, paham nggak ya? Paham? Paham di sini? Berarti tadi tai kebo di sini, itu tai kebo tumbuh di mana? Kemudian rambut yang banyak, rambut mana? Rambut si tai kebo tadi nutupin tempat sujud. Sama sujud kita. Sana, jawab. Sana, sah tidak? Sah. Emang di kening kita nggak ada rambut? Nggak ada. Ada, halus. Ada kuning, tuyul. Ada bulunya? Ada. Ada. Kalau mau percaya pakai mikroskop 100x100. Pasti kelihatan. Berarti ada berbulu? Ada. Kita sujud ke pakai berbulu? Karena nempelnya di jidat. Yang bakal itu yang nggak sah itu sujudnya kalau rambut kepala. Apa kira-kira? Jelas sampai di sini? Rambut kepala. Tapi kalau rambut tai kebo yang nempel di jidat, yang bagaimana ceritanya? Kan susahnya lagi dilok dicoplok dulu. Jelas sampai di sini? Paham? Paham belum? Paham? Nah, yang kedua. Ya. Awas. Saya tulis di sini. Kalau ada usul rambut yang tumbuh di kening, maka itu hukumnya sah. Jelas ya? Kalau rambutnya tumbuh di kening, yang bikin batal itu sujudnya kalau bukan yang tumbuh di kening. Jelas? Kuncinya gitu. Selain yang tumbuh di kening, maka hukumnya tidak sah sujud kita. Rambut nutupin. Jelas? Tapi kalau rambut nutupin ada sebagian justru yang masih bisa pakai sujud, maka itu hukumnya sah. Paham sampai di sini kira-kira? Nutupin rambut sebelah doang. Sebelah lagi nggak tertutup sama rambut. Kita sujud ke situ boleh? Boleh. Sah? Sah. Dua. Jadi jangan ribut. Besok-besok ada rambut selembar, halangi jidat basah.
Ngerti nggak? Seukuran beban kepala kita. Jelas sampai sini kira-kira? Paham belum? Jadi kalau misalnya kita sekarang sujud, ini contoh sujud di bawah di tempat sujud kita ada kapas, tapi ternyata kapas itu kok enggak jeblok gitu ya, maka itu sujud kita enggak sah. Paham nggak ya? Jadi ada tekanan dari bobot kepala. Paham? Jadi jangan dianggap berarti tidak Bisa. jelas. Tapi nggak terlalu ya biar Itu dari sujud itu kan dari sujud kentok. Tekan berdiri beda. Imaman doang yang rajin sholat. Saya sholat dulu. Tekan berdiri. Begitu malah muka yang hitam. Asal saya ngehina diri pada tetangga Pak Jolim mau bunuh tetangga. Jelas, paham ya? Nah, kemudian yang keempat Allah yaksida bi ghair. Turunnya badan ke posisi sujud. Ketika kita turun ke posisi apa? Sujud. Bukan karena tujuan selain sujud. Harus benar-benar karena mau sujud. Contoh, Haji Nasir lagi sholat, beres lagi ruku, bininya nengokin, terus langsung berposisi sujud. Kata Haji Nasir, kami sujud dah. Nah, ini udah sah. Lo paham? Kenapa? Udah nyenggol-nyenggol kode nih. Jelas kan? Paham? Paham loh? Jadi ketika kita turun itu murni tujuannya karena untuk sujud, bukan karena yang lain. Jadi kalau ayat kita itu posisinya sujud lah sekalian. Atau misalkan Sami'allahu liman hamidah. Dasar itu sama kisah sekarang kisah, akhirnya dijawabkan sama dia. Lama dia sujud dulu ya. Berarti sujud kisah lain dasar. Kenapa? Karena dia sujudnya dijorokin. Jadi enggak ada tujuan untuk sujud. Enggak sampai di sini. Paham ya? Itu yang berapa? Ada 4. Ya. Kalau mendorong anak, maka kita itu wajib balik lagi ke posisi apa? Paham nggak kira-kira? Karena kita nggak ada niat sujud. Paham? Kelima, awas nih, ini penting juga. Ini kadang-kadang salah paham. Ini saya pelan-pelan ini. Ini biar nggak salah paham. Ini kampung besar banyak salah. Allah yadha'a jabatahu ala syai'in malbusin aw mahmulin la yataharrak biharakatihi fi qiyamin aw qu'udin. Tidak menaruh keningnya ketika kita sujud. Kening kita ini jangan ditaruh di pakaian yang bergerak dengan geraknya kita. Kita jangan sampai sujud ke atas pakaian yang pakaian tersebut kita bawa dan pakaian tersebut bisa bergerak dengan geraknya kita. Maka sujud kita ke situ enggak sah. Contoh, kita pakai pakaian baju cek. Misalnya saya baju dia udah berkok dah. Baju kok saking gedenya. Kalau mau nyetel masuk. Ya biasa kalau buat ngumpulin berkat. Akhirnya kita sujud tuh di atas lengan baju. Paham?
kita pakai sujud. Kita dulu menang. Sorban. Hah? Sorban. Sorban bisa. Udang-udang. Rida bahasa Arab kita pakai. Rida Sujud. bahasa Arab kita pakai. Sujud. Sarapan. Kita pakai. Kita pakai sujud. Kita pakai. Sujud. Apa itu? Nah, ini sebagai salah satu contoh. Bahasa itu nggak bisa dijadikan hukum. Jelas ya, bahasa itu nggak bisa dijadikan hukum. Nggak ada loh bahwa itu bisa jadi hukum, nggak ada. Jadi kampung kita ini namanya kita nyebut apa? Sorban. Lah di mana-mana yang namanya sorban mah di atas. Oh selendang mah perempuan. Sal itu yang dikubat-kubat. Jadi kita apa nyebutnya? Di sini Kurang naik. sorban di sini mah. Nah kalau kita kan bilangnya sorban. Ya udah nggak jadi masalah. Bilang udah sorban lah. Cuma khusus kalau bisa. Nggak boleh bawa keluar. Bahaya. Karena di Solo beda lagi. Sorban itu di sini. Lainnya apa? Lidah. Tidak sorban. Burda. Nah, kita sujud. Contoh sujud. Karena kok gitu? Kita sujud begitu. Nah, ini kan lidah bergerak. Ya taharrak biharakati. Lidah ini bergerak dengan geraknya kita sholat. Maka ini tidak sah sujud kita. Ingat, ini bukan kaki. Karena ada yang mengatakan, saya masih ingat orang kampung besar yang mengatakan kita sholat kemudian sujud kaki kita tertutup sarung basah. Ini sarungnya panjang. Nggak kelihatan kakinya. Kemudian kita sujud tuh, nah begitu tuh. Jelas lagi. Jadi kita nyelipin kaki dalam itu di dalam Kain. itu nggak sah. Kata sopo nggak sah. Yang nggak sah itu jidat. Paham nggak kira-kira? Paham? Paham belum? Jadi kalau misalnya sekarang kaki kita itu dipakai sujud, kemudian sujudnya itu kenapa? Kenapa itu enggak batal? Kalau gitu caranya perempuan batal. Tutupin. Jelas nggak kira-kira? Nah bagaimana sekarang? Ya kalau misal saya sholat di atas kasur, kan kasur bergerak-gerak. Harus Itu digerakkan. orang mah tadi ya. Itu ceritanya lah. Setiap kebanjiran. Air pasang. Akhirnya mau nggak mau sholat di atas kasur. Bergerak kan kasur. Asal bagian sujud. Kayak di Bagang itu mah. Di Bagang itu mah. Bergerak kan? Itu bagaimana? Kalau itu mah tidak batal sujudnya, walaupun si kasurnya bergerak. Paham sampai di sini? Paham? Karena dia bergerak bukan karena ikut gerakan sholat kita. Dia bergerak karena kita gerak doang. Jelas nggak? Bukan karena dibawa sholat. Jelas? Ah, Yai, saya mani ridanya panjang 3 meter. Kata Sari. Buya kan? Buya las. Akhirnya saking panjangnya dia sujud ke ujung lidah yang panjang, tapi ujungnya ini nggak bergerak. Ngerti nggak kira-kira? Dia mau bagaimana juga, dia tetap aja diam nih. Ngerti nggak nih? Si ujung ininya. Sujud ke situ. Itu mah sah. Paham nggak kira-kira? Sah? Karena ujungnya udah saking panjangnya. Jelas nggak kira-kira? Dan tidak sah juga kalau misal sujud, nih, pakai tangan. Jadi begitu. Menghalangi. Kenapa sebabnya? Menghalang. Karena ini terbawa oleh kita saat sholat. Oke, sekarang mah
Sujud baso, orang. paham, Kan paham belum? sujud di depan orang. Yang namanya fikih ya situ-situ. Fikih namanya juga. Ada orang yang sholat begini, yang lain ada yang Islam. Nah kita ada sujud dulu masih ingat kali kalau lagi di sana masih kecil dia kan suka sentil-sentilan. Ayo aku, saya nggak pernah. Jelas ya, namanya fikih. Tahu yang mereka. Kemudian yang berapa? Nah, Tubuh bagian dalam. at-tankisu fi. Harus tangkis. Apa itu tangkis? Tubuh bagian bawah diangkat lebih tinggi, pantat tubuh tinggi. Dari tubuh bagian atas. Jadi meninggi. Jelas? Kudu apa? Menukik. Jadi pantat sama punggung jangan sampai rata. Paham nggak ya? Jadi pantat itu kudu benar-benar lebih Tinggi. Jelas sampai di sini kita. Jadi kudu tangkis, semua perlengeng gitu. Jelas nggak ya? Paham? Paham belum? Karena banyak orang yang sedih kadang-kadang gitu. Datar. Nah, inilah jawabannya. Ini nggak sah. Kan ada yang gitu. Banyak kan? Nah, ini nggak sah. Jelas? Ini nggak tangkis. Paham? Itu banyak yang begitu. Berapa? Jelas? Ini nggak angkat. Jadi, tangkis. Jadi ini harus Benar-benar angkat. tinggi. Paham? Paham belum? Karena banyak yang begitu. Jadi harus. Cuman nggak juga ada yang seperti saya. Abungan. Ada. Pekangkat Kalau datar. saya sebutin, ntar juga dia sadar sendiri. Ada. Dibilang mata ke arah hidung, dilihatin hidung. Ya, oh enggak. Jelas, paham? Jadi, kan gitu. Nah, oleh karena begitu, ketika misalkan ada kasus, enggak kita jamaah penuh, akhirnya kita sholat di tangga. Kasus ini banyak terjadi. Jadi kita di tangga pertama duduk nggak bisa, bagian sujud ke tangga kedua Tinggi. otomatis begitu kan? Ya, tinggi. Rata nggak kira-kira? Sah nggak sujud kita? Saya. Tidak. Oh, tidak. Paham? Paham? Paham belum? Jadi sujudnya ke anak tangga yang kedua, otomatis Rata. rata. Walaupun kita tangkis-tangkisin, kita tungging-tunggingin ya, iya loh, jempol kerang kan mungkin. Lihat ya kira-kira. Ya. Oh guru, saya sholat di perahu. Saya sholat di perahu. Nggak bisa saya guru untuk tangkis. Karena kalau misal guru ditunggingin begini, urusannya begini gitu. Jadi akhirnya sholat di perahu ya, kan perahu. Nah, begitu jadi sambil nahanin gitu loh. Kan kalau begini mah tahanan nggak ada. Kalau begini mah tahanan ada. Nah ini gimana guru, sah sujudnya? Sah. Tapi wajib paham? Paham? Sah sujudnya saat itu? Sah. Tapi wajib jelas? Guru, bini saya bunting. Nggak kayak bini guru, udah nggak bunting lagi. Guru pernah tahu kan itu ya? Bini saya bunting udah rajin sholat. Kalau ditangkisin, otomatis pasti ya jaga perempuan bunting suruh pokoknya mau atur lah dia. Iya kan? Sedangkan syarat sujud tadi buat laki dan buat perempuan. Nah lagi bunting bagaimana? Maka Syekh Nawawi di dalam kitabnya Kasifatus Syajah, beliau mengatakan ini juga rukhsah buat perempuan. Artinya walaupun dia begini doang, Sah. nah, kenapa sebabnya? Dia sedang hamil Amin. dan tidak perlu paham ya sih? Jadi jangan neken ke bini. Udah dia lagi bunting, woi tangkis mah, tangkis. Kata bininya, apa tangkis? Yang disun ya. Sampo gimana rasanya yang sampo? Kita udah
sebagian tapi ya. Saya katakan apa? Sebagian 7 anggota sujud. Kita perinci satu-satu. Kening berarti sebagian kening. 2 tangan telapaknya. Ini. Ngerti nggak? Kepaham dari sini kira-kira? Paham? Dan nggak semuanya sebab. Jadi nggak perlu tekan biar nempel semua. Nah kalau gini guru, itu nggak sah. Jelas ya kira-kira? Kan guru sebagian. Baik. Aku nggak sah. Paham dari sini kira-kira? Paham? Perhatikan. Yang disebut dengan yaden batinul kaf. Apa namanya? Batinul kaf. Kepaham? Ada roha, ada asobe. Asobe ke sini, roha ke sini. Paham? Dari sini ke sini namanya kafun. Kita ulangi. Dari sini ke sini asobe. Dari sini ke sini roha. Disatukan satu ke sini kafun. Maka dalam sujud yang disebut tangan adalah batinil kaf. Berarti dari sini ke sini. Ngerti nggak kira-kira? Kalau gini doang, ini nggak kena. Ngerti nggak kira-kira? Jadi harus ke sini. Walaupun cuma sebagian. Karena nggak mungkin walaupun kita endet-endet, yang namanya telapak tangan ada cegok di sini. Nggak mungkin bisa. Makanya disebutnya sebagian. Paham? Kalau gini doang tidak sah. Kenapa sebabnya? Kalimatnya kafun, bukan asabiah. Jelas sampai sini kira-kira? Paham? Jadi kafun itu dari sini ke sini. Berarti harus begini. Kalau begini nggak sah. Begini ini diangkat nggak sah. Jelas? Jadi sujudnya begitu tuh. Ini yang dijengitin gitu. Yang ini masuk, ini dijengitin. Gitu. Ini nggak sah. Paham? Jadi begini nggak sah, begini nggak sah, begini. Jelas? Tapi nggak harus ditekan biar rata semua. Cukup sebagian. Paham? Ulangi. Roha, asobe, dari sini ke sini. Roha dari sini ke sini. Kafun dari sini ke sini. Jelas? Makanya pembatalan wudhu itu maskul kaf. Dari sini ke sini. Mohon maaf, kita pegang jangkar kita, walaupun pakai ujung ini batal. Paham? Apalagi digembar-gembar. Apalagi dimainin. Belum. Tuh sia-sia mak belum. Apaan? Cukup paham. Itu kebanyakan. Iya. Kamu mesti ngerti. Banyak gulung. Paham ya? Kita lanjutin. Meletakkan tangan, kemudian lutut. Apa katanya? Lutut. Sebagian. Yang dua lagi yang penting. Butunul asabi'. Apa katanya? Butunul asabi'. Dalman. Bukan ujungnya. Jari-jari. Nah, jadi ketika sujud ini daleman. Paham? Bukan, maaf, Ujung. kita sujud gini. Nggak sah. Paham? Paham? Nggak sah. Kita sujud ditempel gitu dong tuh. Nggak sah. Paham? Paham ya? Tidak sah. Kenapa sebabnya? Yang diinginkan oleh Sarah saat sujud butunul asabi'. Jelas? Paham? Berarti bagaimana? Ini dalamannya. Nah, jelas? Wajibkah ditekuk? La yajibu. Enggak wajib. Paham? Jadi ketika kita sujud, ini udah jadi. Masalah. Paham? Dalam? Paham? Enggak, banyak yang begini tuh. Iya. Jadi kayak ngegantung gitu. Paham? Itu enggak sah. Guru, apakah wajib semua?
begitu tuh. Wah, sujud cuma 3 jari doang, nggak sah. Kudu semuanya. Kata sopo. Sebagian. Paham? Karena jari-jari kita itu nggak rata semua. Paham kan? Nah, berarti minimal 3. Butun jamak. Butun itu apa? Jamak. Jamak itu minimal minimal berapa? 3. 3 jar diapakan? Ditekuk. Jelas? 1, 2, 3. Ini nggak nyampe, linking, manisnya nggak nyampe, jadi masalah. Atau nyampe tapi begitulah misalkan dengan ditekuk sah. Paham dari sini kira-kira? Paham belum? Butun itu jamak. Jamak itu minimal 3. Jelas? Paham? Sempurnanya guru, semuanya tekuk. Paham? Tapi tidak wajib ditekuk. Jelas nggak? Diinjak-injak. Nggak. Jelas nggak kira-kira? Jadi Asal lekuk kayak. lekuk ya. Jelas nggak? Karena kalimatnya butunul asobe, bukan ruusul asobe, bukan ininya. Tapi apanya? Dalamannya. Jelas? Sempurnanya semuanya. 10 jari Tekuk. karena udah tua, Asam urat. asam urat, bisa 3. Jadi masalah. Sampai di sini gitu. Itu hati-hati. Banyak sholat orang kadang-kadang saking cepetnya, buru-buru. Itu nggak sah. Paham? Tidak sah. Perhatikan sholat harus seperti itu. Sempurnanya 5. Ini selalu dibahas sama kiai-kiai di sini, tapi nggak sampai detail. Kasihan orang yang awam. Ngerti nggak kira-kira? Paham? Paham belum? Orang awam masalah sujud selesaikan secara detail. Biar sholatnya jangan cuma sekedar wajib ditekan semuanya. Kasihan orang awam. Ya kayak yang udah sakit gimana sih? Aduh gimana? Gak bisa lagi lima. Aduh sujud gua nggak sah. Akhirnya sama dia dipaksa-paksa gitu-gituin. Akhirnya batal ini banyak bergerak. Jelas sampai di sini kira-kira? Jadi minimal berapa? 3. Kalau pakai ujung doang tidak sah. Selesai. Ada pendapat kill lagi. Kan gitu tuh. Tapi awas, ini apa? Kill. Kill. Mengatakan bahwa nggak apa-apa. Tapi sekali lagi kill. Nggak boleh dipatwakan. Paham sampai di sini kira-kira? Paham? Jelas? Paham belum? Mau disolat sunnah, mau disolat wajib, maka tetap butunul asobe, butunnya. Jelas nggak? Dalamannya. Paham kan di sini kira-kira? Paham belum? Sujud kayak gitu. Harus dapat atau enggak jadi masalah. Sunnahnya itu sejengkal, biqadri shibrin, sejengkal. Biqadri shibrin, sejengkal. Paham? Kalau perempuan rapetin, kalau laki biqadri shibrin, sunnahnya. Paham? Sunnahnya. Nah 7 yang tadi itu harus berbarengan jatuhnya. Harus apa? Atau martabatan. Sepotong. Jangan satu ditaruh, satu diangkat. Jadi gini, mau bareng? Bareng nggak? Bareng kan? Paham? Cuman kan Sekalian jidatnya. abong kudu bareng. Ngajinya nggak beres tuh santri. Di kitab aja ijtima'u atau isab'ah. Main tabah sembarangan sholat. Jelas ya kira-kira. Ya habis kalimatnya begitu. Ijtima'u atau isab'ah. Kudu bareng 7 anggota. Tidak yang penyok urusannya. Jelas ya kira-kira. Nah martabatan aula. Baik dia itu turun. Das ini dulu. Baru tangan. Ini masalah baru jidat. Atau dibalik, kadang-kadang ada ini jangan diributin. Paham? Ini malah disebut nggak sah. Kalau apa? Kalau gini dulu, bagaimana ceritanya? Yang penting kumpul. Paham nggak kira-kira? Paham? Paham belum? Jadi mau begini, tapi yang utama gimana? Lihat dulu. Lihat apa? Nggak
bisa sekarang utama main disamain semua. Kalau masih muda lebih bagus Jidat dulu ya, jidatnya. karena ini menunjukkan lebih tawat, lebih khudu. Jelas? Udah tua guru, atur aja. Mau bangun ya kan? Udah tua dia begitu misalnya. Aku masih muda juga dia. Jelas, paham? Paham belum? Jadi sujud mau turunnya martabatan awalan. Kalau martabatan kan berarti dari yang terus naik ke atas gitu, dari bawah dengkul terus itu martabatan. Jelas? Berarti kaki dulu kan set, kemudian kedua lutut, kemudian apa? Tangan. Martabatan kan? Kemudian jelas nggak kira-kira? Atau enggak martabatan? Tadi ini dulu, berarti yang atas dulu, baru bawah. Ini jadi masalah. Paham? Yang penting harus ijtimah, harus bar. Nah, bagaimana guru sekarang? Saya sujud. Jidat dulu. Tidak dulu. Rambut. Oh, pegang sebelah. Ya. Paham nggak kira-kira? Paham? Paham? Karena enggak ijtimah. Paham? Enggak berbah atau ada nih. Paham? Ada. Jadi mana kakinya gini. Jentil kuda. Enggak sah. Paham? Paham? Paham nggak kira-kira? Paham belum? Kaki tuh gitu. Aneh. Itu jangan sampai masuk ke yang ketiga. Udah nggak tahu ilmu, pengen ibadah. Yang penting sholat, urusan diterima, urusan Allah. Saya mah yakin, itu syariatnya bener, mau diterima. Kagak sah, belagu sah. Ya, udah, urusan diterima mau urusan Allah. Lah iya, urusan saya sama Anda sah atau enggak, selesai. Paham nggak kira-kira? Saya aja belum tentu diterima, tapi saya yakin pasti diterima. Kenapa saya yakinnya? Karena pakai ilmu. Tengok pakai ilmu, kalau diterima aja. Jelas? Paham? Paham? Nah, jadi ini ditaruh, diangkat. Paham? Itu nggak sah. Paham? Jadi guru rambut saya panjang. Saya kan iklan shampoo. Jadi mau nggak mau harus dipanjangin biar nggak ada ketombe gitu. Contoh. Akhirnya saya sholat rambut panjang nggak pakai peci. Tadinya mah diikat, iketan lepas. Ada yang ngambil, namanya iseng. Akhirnya sholat mau nggak mau pasti. Uraya. Jadi gimana cara mensiasatinya guru? Kalau banyak gerak batal. Siasatinya berarti ini siasat ya, siasat tapi jangan sering pakai. Namanya siasat mah kadang-kadang. Oh, yo asal sholat begitu mulu. Jadi taruh set. Paham? Paham? Jangan digerakin dulu, paham gak kira-kira? Paham? Angkat dikit, taruh jidat, baru bareng. Paham? Paham? Jangan batal. Ini tak ngegoyak kan? Paham gak kira-kira? Aduh guru, kayaknya ini di tempat sujud saya banyak kerikil. Baik. Allahu Akbar. Nempel. Geser pelan-pelan. Paham? Jangan. Itu dorbatan wahidah batal. Walaupun sekali gerakan tapi kasar nggak bedanya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Letek. Sambil sujud sekalian pegel. Oh. Batal. Paham? Paham? Ini hati-hati sujud banyak kayak gitu. Paham sampai di sini? Jadi caranya seperti itu. Kan? Berarti kan kalau begitu nggak martabatan ya, nggak martabatan kayak tadi set. Berarti ini dulu, kemudian jid. Angkat set, jid. Kemudian Tangan. berarti tangannya
aja. Kan kalau martabatan mah jidat yang paham. Kayak tadi ada tangan dulu, ada lutut dulu. Jelas? Kalau martabatan berarti lutut, tangan, jidat. Amla tidak martabat berarti boleh ngacak. Guru berarti jidat dulu boleh. Mampu? Silakan. Salto. Itu contoh. Kalau bisa. Jelas? Paham? Jadi jangan sujud. Nah, nggak boleh, nggak sah. Jelas? Paham? Ngangkat kaki. Pegel. Pegel kali? Nggak sah. Ditempelin doang. Nggak sah. Harus begini kan? Jelas? Sempurnanya 5 minimal. 3. Sempurnanya 5 minimal. 3. Jelas? Karena butuh itu jam. Paham? 3, 1, 2. Yang mana aja udah. Guru saya jempol nggak ada. Yang lain masih ada. Cantengnya. Mau nyatain apa? Awit apa? Jempol semua. Kira-kira. Jadi maksudnya ya jempolnya pendek misalkan atau jari tengah yang makin panjang. Ya. Jadi yang ini malah paham ya? Paham belum? Itu surahan daripada sujud. Dan harus sama. Jadi ketika kita naruh yang anggota tadi udah ketaruh semuanya. Yang 7 apa? 7 anggota udah ketaruh semuanya. Maka wajib cuma dengan seukuran. Coba. Jadi sujud itu sebentar juga bisa. Karena yang namanya sujud seukuran suara. Pak, jadi sekali lagi jangan diri sholat. Coba, itu enggak tumanina. Emang tumanina gimana? Tumanina itu yang suara. Sujud ya. Sholat kayak patung. Sholat. Jelas ya? Paham? Paham semuanya? Jelas belum? Jadi kalau naruh kaki kiri, kemudian diangkat yang kanan, kemudian baru ditaruh lagi, itu enggak. Paham? Paham belum? Baik. Enggak bedanya ntar ketika kita berdiri hati-hati bisa 4 kali di sholat. Nanti di bawah ya. Di bawah sholat. Nah. Jadi sekali lagi masalah apa? Masalah tadi Jalan kaki. dari rumah kaki. Yang masuk itu mana masuk? Wajib apa enggak? Wajib apa enggak? Nekuknya. Yang masuk itu wajib apa enggak? Nekuknya. Wajib. Nekuknya wajib enggak? Wajib. Nekuknya. Awas nih. Nekuknya gitu. Wajib atau tidak? Enggak wajib. Nekuknya gitu. Jelas enggak? Tapi kalau meletakkan ibu jarinya, apa kira-kira? Tapi kalau menekuknya itu punya apa? Tidak. Menurut Kawalian masyhur cuma dikatakan meninggalkan paham? Jadi kalau kita taruh ibu perut jemari kaki kita, walaupun nggak ditekuk, yang penting perut dari jemari kaki, maka itu sudah sah. Hanya saja tidak mendapatkan kesunahan. Jadi biar sholat kita lebih berkelas, maka Udah pernah gitu. kita tetap biar dapat sunnah. Jadi intinya nekuk tidak wajib. Paham saya? Saya ulangi, nekuk tidak wajib. Yang wajib itu menaruh perut jari jemari kaki. Kita taruh jari jemari
bagian perut, jari, jemari, kaki, ya, maka itu wajib diletakkan. Tapi tidak wajib ditekuk. Paham? Ditekuk hukumnya sunnah. Ya, baik. Kalau sudah paham semuanya, mudah-mudahan sujud kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita udah bisa sujud juga musnah. Kita bisa sujud sesuai aturan syara. Sujud sesuai aturan syara. Kita musnah. Sekali lagi, itu adalah momen yang akan kita kenang nanti di dunia. Saat sholat kita kudu gembira. Bagaimana caranya saat sholat kudu bergembira? Kita laksanakan sholat dengan ilmu. Berarti kita bergembira. Jelas? Dan nanti Allah tambah. Ketika sekarang kita sholat pakai ilmu, maka boleh baru kita berkata, saya yakin sholat saya diterima. Yakin apa husnuzon? Husnuzon sih baik sangka ke Allah. Cuman kalau ke Allah udah gak baik sangka lagi, yakin diterima. Padahal kalimatnya bahasa Arab husnuzon. Beda yakin dengan husnuzon. Baik sangka. Saya mau yakin mah udah bukan sangkaan lagi. Jelas ya, pas? Iya. Tapi bahasa kita gitu. Saya yakin diterima sholat saya. Karena kita sholat pakai ilmu. Baru di situ boleh ngomong. Urusan Allah diterima dan enggaknya. Paham di sini? Karena ibadah kita pakai ilmu. Awas di dalam sujud. Di dalam sujud itu adalah salah satu tempat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabah doa para hamba. Karena paling dekatnya hamba ke Rabb-nya. Tapi dalam artian Allah berdiam di satu tempat. Seorang hamba dekat dengan rahmatnya Allah saat dia sedang sujud. Bukan dia dekat dengan Allah, bukan. Karena Allah tidak bertempat. Allah tidak diiringi dengan waktu. Tapi ketika sekarang kita sujud, maka rahmat Allah dekat kepada kita. Ketika rahmat Allah begitu dekatnya kepada kita, maka di situ ada sa'atul ijabah, wal waqtul ijabah, wal makanil ijabah. Maka perbanyak doa saat sujud, terlebih di sujud terakhir, di kulli salat, di sujud terakhir setiap sholat, mau sholat pagi, mau sholat sunnah, apa saja, banyak. Tapi awas, doanya harus pakai bahasa Arab. Enggak bisa dulu saya doa bahasa Arab karena saya punya bisnis dalam hati. Jangan diucap. Walau bisnis saya online. Tapi jangan diucap di dalam hati. Perbanyak bagus. Kita contoh guru-guru kita. Imam Ahmad. Kemudian siapa lagi? Imam Hanbal. Mendoakan Imam Syafi'i sebagai guru. Di dalam sholat 40 tahun gak berhenti kalau dulu di dalam sholat. Padahal ini mau doain dulu juga kan? Nyumpain gue mau capar dulu, ngomongnya enak dulu, udah apa? Udah dalam diri ceweknya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kepada Allah berikan keberkahan. Allah berikan keberkahan di setiap aktivitas kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kepada kita al-ilm wal khair. Allah jadikan ahli ilmu dan ahli kebaikan.
Kewajiban. Meninggalkan cinta dunia itu adalah keutamaan. Utama. Tapi menjauhi maksiat Allah Kewajiban. adalah kewajiban. Punya mobil silahkan, bagus, monggo. Tapi awas, Ibadah. pakai buat ibadah, jangan buat sombong-sombong. Kita punya rumah bagus, monggo. Keutamaan kita nggak benar sama yang begitu. Keutamaan, yang namanya keutamaan lebih utama yang bagus-bagus, lebih utama kan gitu. Tapi kewajiban jauhi maksiat Allah. Paham? Jelas? Ingat sekali lagi, jangan terkecoh dengan orang yang ngomongnya Muluk. Syekh Abdul Qadir Jilani nempel di saya, Syekh Abdul Qadir Jilani di pinggir saya. Wah, segala saya disebut satu. Tapi ibadah dia belum benar. Masih doyan ngomongin orang. La tetap jangan tertipu, dan di situ banyak sekarang. Orang saya merinding, kenapa? Ada yang kering. Saya gini, Hadir. Yang hadir. saya mah kadang-kadang suka merinding kalau bini senyum. Jadi saya mah lebih baik bini mah, karena duit saya, karena saya belum ngasih ke Cina, gitu.